Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka merespon dan memberikan solusi atas problematika yang muncul dalam kehidupan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekerja sama dengan pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Antasari Banjarmasin menggelar Batsul Masail Ummah selama 2 hari, Jumat sampai dengan Sabtu 28 hingga 29 Juni 2019 bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Tengah. Bupati Hulu Sungai Tengah Haji Ahmad Heransyah mengapresiasi dan menyambut baik atas digelarnya Batsul Masail Ummah saat ini. Dia juga mengatakan tema yang diangkat Islam dan lingkungan hidup merupakan tema yang sangat tepat untuk didiskusikan karena sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang ada di Hulu Sungai Tengah dalam perjuangannya mempertahankan Meratus dari kerusakan. Semua pemerintah daerah kami mengapresiasi dan menyambut baik dengan digelarnya Batsul Masail Ummah pada hari ini, yang mana dalam pembahasan kali ini juga mengambil tema Islam dan lingkungan hidup, yang tentu saja sangat relevan dengan apa yang saat ini masyarakat perjuangkan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu menjaga Meratus dari kegiatan perusakan lingkungan, yang tentunya hari ini sebagai upaya dalam rangka kita menjaga lingkungan hidup. Perlu kami sampaikan bahwasanya pemerintah daerah mempunyai komitmen, yaitu akan terus mengawal kelestarian lingkungan. Dan upaya ini sudah jelas, yakni kita telah membebaskan lahan kita dari kegiatan pertambangan batu bara dan pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan mengamankan kawasan pertanian. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Haji Mujibur Rahman saat membuka Batsul Masail Ummah mengatakan, UIN Antasari tidak hanya berada di Menara Gading, tetapi turut serta membicarakan, memikirkan, dan jika perlu bisa memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini didesain bukan sekedar mendiskusikan pemikiran, tetapi membicarakan hasil-hasil penelitian, dan hasil penelitian itu diharapkan bisa diketahui oleh masyarakat dan pemangku kebijakan. Sehingga antara kampus dan masyarakat ada titik temu dalam setiap permasalahan. Dia juga mengatakan sikap manusia modern yang tidak bersahabat dengan alam akibat pandangannya yang timpang terhadap hidup. Dia melihat hidup ini hanya pada tatanan materi dan lupa bahwa di balik yang materi itu ada yang rohani, ujarnya. Sikap manusia modern yang tidak bersahabat dengan alam akibat pandangannya yang timpang terhadap hidup. Dia melihat hidup ini hanya pada tataran materi, lupa bahwa di balik yang materi itu ada yang rohani. Yang rohani ini justru yang paling menentukan di dalam hidup kita. Nah, ketika kita melupakan yang rohani itu, maka terjadilah disequilibrium, ketidakseimbangan. Padahal hidup ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka akan terjadi kerusakan. Dan kalau terjadi kerusakan, maka akan muncullah bencana dan penderitaan. Manajer kampanye Data dan Program Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan, Rizky Hidayat mengungkapkan, daya rusak tambang batu bara dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan kerusakan itu akan terjadi dalam setiap tahapan penambangan dari mulai eksplorasi, ungkapnya. Nah, kerusakan pada berbagai aspek itu terjadi pada setiap tahapan pertambangan, mulai dari eksplorasi biasanya terjadi perampasan lahan, jual beli lahan sampai persoalan sosial. Pada tahapan produksi, tambang mengupas lapisan atas tanah yang tentunya di atasnya ada pepohonan, ada hutan, ada sungai, dan seterusnya. Rona alam dirombak, bentang lahan dirubah menjadi lubang. Banyaknya lubang tambang di Kalsel, banyaknya izin tambang di Kalsel, ada sekitar 33% izin tambang di Kalsel. Para pakar Islam telah mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup dan konservasi alam, sebab Islam membawa kemaslahatan dan perbaikan terhadap bumi. Islam memberikan ajaran yang spesifik dalam persoalan perlindungan terhadap alam, bagaimana mestinya seorang manusia bersikap dengan alam dan sumber dayanya, bagaimana melindungi sumber daya alam, mengembangkan dan memanfaatkannya secara baik dan hati-hati. Ujar salah satu akademisi dan peneliti LP2M UIN Antasari Banjarmasin yang menjadi pemateri Haji Soekarni. Islam itu tidak hanya mengurusi persoalan-persoalan ibadah ritual seperti sholat,
zakat, ibadah haji, tapi Islam juga sangat kaya dengan ajaran-ajaran yang terkait dengan lingkungan hidup. Dan akhir-akhir ini persoalan lingkungan hidup itu menjadi persoalan yang sangat krusial karena setiap negara itu mereka berpikir untuk memenuhi keperluan rakyatnya yang terkait dengan sumber daya alam, tapi pada sisi lain sumber daya alam itu akan semakin habis. Nah, sehingga mereka harus berpikir untuk melakukan konservasi ya. Konservasi itu bagaimana melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan secara hati-hati. Dan itu sudah digaungkan di dalam Islam sejak 14 abad yang lalu. Dari perspektif teologi, Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk selalu ramah dengan lingkungan, karena alam merupakan bukti kreativitas Allah. Alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Alam juga diciptakan selalu syarat dengan manfaat dan bukan sia-sia. Tuhan juga memberikan ketentuan pada alam yang menjadikan alam beredar secara harmonis. Di samping itu juga alam mempunyai kesetaraan, sebagaimana halnya manusia, alam juga punya komunitas. Oleh karena itu alam harus dikelola dengan baik dan jangan dieksploitasi. Sebagaimana dikatakan Haji Wardani, juga salah satu pemateri yang menyampaikan Islam ramah lingkungan perspektif teologi. Nah, dari perspektif teologi atau keyakinan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang bagaimana umat Islam harus ramah dalam lingkungan. Nah, memang ada konsep tentang penggunaan lingkungan seperti tazkir, tapi Al-Quran mengajarkan agar alam dikelola dengan baik dan tidak dieksploitasi. Dan oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, tentu kita harus melestarikan lingkungan demi keberuntungan dan masa depan generasi selanjutnya. Sementara itu, pengurus MUI Hulu Sungai Tengah Kiai Haji Nawawi Hasan menekankan agar kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan jangan sampai segala aktivitas kita berimbas pada perusakan lingkungan dan sumber dayanya, walau hanya sekedar mencabut satu tumbuhan. Karena bumi merupakan ibu kita yang mesti kita hormati dan kita jaga, dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang, tegasnya. Jagalah bumi di mana kita tinggal, karena bumi itu sesungguhnya adalah ibu kita. Ibu kita. Biologis kita sebelum pindah ke rahim ibu kandung berasal dari bumi. Jadi ibu pertiwi dalam arti kata tanah air adalah awal dibuatnya atau dibangkitnya jasad kita. Dari saripati tanah menjadi sperma, kemudian berpindah ke dalam rahim, lalu kita berada di rahim ibu. Jadi sebelum rahim ibu kandung, sesungguhnya jasad kita itu adalah bersemayam di dalam kandungan ibu pertiwi. Maka sebagai penduduk, sebagai anak kandung dari ibu pertiwi kita, seyogyanya lah, sewajarnya lah, dan sepatutnya lah kita memelihara, menjaga kelestarian di mana kita tinggal, di mana kita hidup. Jaga lingkungan hidup, jaga kekayaan alam kita, jaga lingkungan hidup kita, jangan sampai jadi bencana bagi kehidupan anak cucu kita berikutnya. Di akhir kegiatan, salah satu tokoh di Kalimantan Selatan juga guru besar di UIN Antasari Banjarmasin yang berasal dari Hulu Sungai Tengah, Haji Kamrani Busri, menyampaikan rasa kegembiraannya atas terselenggaranya kegiatan Batsul Masail Ummah. Karena kegiatan ini sangat penting melihat kondisi penambangan batu bara yang ada di Kalimantan Selatan saat ini sudah sangat parah dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Dan di Hulu Sungai Tengah merupakan satu-satunya daerah yang tidak mengizinkan pertambangan. Oleh karena itu, yang terpenting adanya kerjasama dari berbagai pihak, bahkan jika perlu kita mencoba membangkitkan harisnya para mahasiswa sebagai upaya Save Meratus yang kita gaungkan akhir-akhir ini. Pertama menyambut gembira adanya Batsul Masail ini, dan khusus di Baraba ini masalah lingkungan hidup. Dan ini penting sekali karena memang kenyataannya ya lingkungan hidup kita ini terutama di wilayah tambang besar itu agak boleh katakan gawat, ini sudah mencekam dan dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat yang sekitarnya ya. Tetapi kalau di Baraba ini yang penting adalah
SIP 400 itu. Jadi MUI dengan UIN bekerjasama dengan Majelis Ulama di seluruh Kalimantan Selatan membahas ini, saya pikir ini sudah tepat nih. Dan mudah-mudahan gaungnya ini didengar oleh semua lapisan masyarakat sehingga menjadi kesadaran bersama, pertama adalah kesadaran pimpinan daerah, kesadaran Majelis Ulama sendiri, kesadaran akademisi, dan lebih penting juga kesadaran mahasiswa. Jadi mahasiswa harus merasa prihatin terhadap gejala-gejala negatif dari pertambangan yang kurang memenuhi dampak lingkungan ini. Saya pikir juga. Sebagai anak bangsa yang harus menitipkan negara kita ini kepada anak cucu kita, tentu harus memperhatikan apa-apa saja yang bisa melangsungkan kehidupan dalam kesejahteraan. Maka oleh karena itu, agama Islam melihat wujud dari rahmatan lil alamin itu bagaimana ajaran-ajaran ini bisa menyelamatkan apa saja yang menjadi SDA, sumber daya alam kita, begitu juga bagaimana SDM mengelola dengan baik. Tentu kekhalifahan itu harus terwujud dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu semangat dari penyelenggaraan acara hari ini tidak lain adalah menyamakan visi misi kita untuk bersama-sama menjadikan negara kita umumnya baldatun thayyibatun warahpun gapur. Begitu juga bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang terselamatkan dari segala apapun yang menjadi ancaman. Kira-kira lingkungan hidup yang baik itu adalah lingkungan yang membuat kita hidup dalam kebahagiaan. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman dan berikan kemampuan untuk selalu berbuat kebajikan agar kami semua mendapat keberuntungan. Karena orang yang beriman dan beramal kebajikanlah yang Engkau kecualikan dari kerugian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.